yaitu ada di angka 7 ya, netral. Kita cek pencahayaannya ya. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini kita akan membahas salah satu materi yang paling mendasar dalam dunia pertanian, baik itu di lahan komersil yang luas dan juga bagi kita yang memanfaatkan atau menggunakan lahan pekarangan kita atau halaman. Ya, apa itu? pH tanah. pH tanah ini sangat penting untuk kita tahu apakah basah atau asam, karena itu menentukan juga nanti hasilnya. Jadi di dalam video ini kita akan membahas yang baik itu di angka berapa pH-nya, terus bagaimana cara mengecek pH tanah kita asam atau basah. Ya, kita langsung saja. Yang pertama ini kita bisa menggunakan alat yang modern ya, yang sekarang lagi digandrungi atau banyak orang gunakan karena simple, yaitu menggunakan pH meter ya. Ini pH meter yang saya pegang ini adalah pH meter yang paling sederhana dan murah ya. Ada yang review katanya ini tidak akurasinya tidak terlalu bagus ya. Akurasinya tidak terlalu bagus karena tidak bisa dikalibrasi. Jadi semua alat meter untuk ngecek pH atau ppm itu semua harus dikalibrasi ya. Saya punya TDS juga, misalnya ini semuanya harus dikalibrasi supaya bisa di angka yang ditentukan gitu, atau angka yang standarnya. Sementara ini nggak bisa dikalibrasi, karena nggak bisa dibongkar. Jadi ada harusnya disetel dia supaya kembali ke angka yang standar gitu. Nah, ini salah satu alat yang bisa kita tahu, atau salah satu alat yang kita bisa gunakan untuk mengetahui pH tanah kita ya, dengan menggunakan pH meter ini. Ada banyak sekali, ada produknya Jepang. Nah, kalau ini yang produknya Cina ya, yang kita pakai ini, yang saya punya ini maksud saya. Jadi ada juga mungkin produk yang lain, dari harga yang paling murah ya, setengah mahal, dan mahal sekali. Itu tergantung pilihannya nanti. Tapi saya pilih ini karena saya hanya ingin tahu ya, paling tidak saya bisa perkirakan atau estimasi status pH tanah di pekarangan ini. Dengan 3-way meter ini kita bisa tahu kelembapannya, pencahayaannya di kebun ini seperti apa. Itu seperti di belakang itu ada yang kena sinar matahari, ada yang tidak kena sinar matahari, jadi hasilnya pun berbeda ya, seperti itu. Dan yang akan kita bahas juga itu pH-nya. Jadi ini alat yang paling cepat ya, untuk mengetahui pH atau status tanah kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan kunyit ya. Kunyit itu kita bisa potong kecil-kecil, kunyitnya kita potong kecil-kecil dan kita ambil sampel di lahan kita, sampel tanah dari setiap titik. Misalnya 5 titik dari pojok ke pojok, ambil yang topsoilnya aja atau bagian atasnya. Itu kita ambil, kita masukkan ke dalam wadah. Ya, wadahnya kalau bisa bening, terus kita larutkan di dalam, kita tunggu sekitar 5 menit sampai tanahnya larut, dan kita masukkan kunyitnya ke dalam, potongan kunyit tadi. Kita tunggu selama 30 menit ya, 30 menit. Kalau warna kunyitnya yang warnanya harusnya kuning seperti sweater yang dipakai anak saya ini, berarti tanah kita netral ya. Kalau warnanya tetap cerah atau kuning, kalau memudar dia tanah kita berarti asam, warnanya itu kuningnya itu pudar atau cenderung malah hilang, itu tanah kita itu berarti asam. Nah, kalau dia berubah warna menjadi kebiru-biruan, tanah kita itu basah ya. Jadi itu dengan cara yang kedua atau tradisional ya, yang menggunakan kunyit. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini sendiri kita bisa beli di, kalau saya pernah beli di sini tuh di toko yang menjual alat-alat kesehatan. Jadi di sana dijual, lumayan harganya karena isinya juga banyak.
Di dalam kertas lakmus itu sudah dibuatkan indikator, jadi indikator warna untuk mengetahui dari 1 sampai 14. Caranya hampir sama dengan yang kedua. Kita ambil sampel tanah ya, kita endapkan sampai airnya agak bening, baru kita masukkan kertas lakmusnya. Kita tunggu 1 menit saja, tapi kertas lakmusnya tidak boleh mengenai tanahnya, hanya di bagian airnya saja. Baru kita cocokkan dengan warna yang ada di kotak indikatornya. Jadi kita bisa mengetahui apakah asam, netral, atau basah gitu. Jadi ada 3 cara. Nah, yang akan kita akan praktekkan penggunaan alat ini ya, karena menarik sekali. Ini murah, hanya 75.000. Jadi ya beberapa tadi ahli-ahli senior saya itu bilang ini tidak, ya akurasinya tidak terlalu bagus karena tidak bisa dikalibrasi ya. Tapi kita mau coba seperti apa. Menarik karena ada sensor juga untuk cahaya di sini. Jadi saya sengaja ambil suasananya panas dan juga ada yang teduh supaya bisa kita lihat sensornya ini betul-betul bekerja atau enggak ya, seperti itu. Jadi kita langsung saja mau praktek penggunaan alat ini. Kalau punya uang lebih banyak ya, bisa membeli yang lebih mahal, harganya sekitar 500 ribuan. Ada juga yang harganya 1 jutaan ke atas. Nah, ini harganya hanya 75.000. Kita langsung ke lahan saja untuk praktek penggunaan ini, alat ini. Sahabat, sebelum kita gunakan, saya mau memperlihatkan sedikit cara kerja alat ini ya. Jadi ada moist, light, dan pH untuk kelembapan, pencahayaan, dan pH tanahnya. Sedangkan di sini ada sensor untuk pencahayaannya nanti. Dan di dalam sini ada indikator untuk pH-nya, untuk kelembapannya, dan untuk pencahayaannya. Jadi ada dry itu kering, ada yang untuk berarti lembab ya, lembab sekali, wet itu ya. Jadi ini tidak ada baterai, jadi langsung ini ada 2 seperti stick di sini. Ini yang akan kita tancapkan ke dalam tanah. Pertama saya akan uji coba di lahan bedengan saya yang menanam kailan di sini ya. Jadi kita akan lihat berapa pH yang ada di lahan ini ya. Jadi ini mengarah ke basah lahan ini, berarti perlu perlakuan khusus nanti untuk mengembalikan pH-nya di angka 7 ya. Ini yang di lahan. Saya akan cabut dan kita akan bersihkan ya. Nanti kita akan coba lihat di lahan yang berbeda, yang di planter bag atau di polybag. Kita akan tes juga ini di tanaman cabai. Ini yang sudah mulai berbunga atau berbakti ya. Ini tanaman cabai yang sehat, yang tidak kena keriting daun. Sudah mulai muncul bunga-bunga untuk berbakti, dan ini yang kemarin kita lakukan pemotongan pucuk yang daunnya keriting. Nah, ini sudah tumbuh. Jadi ini cabangnya banyak sekali. Ini juga sama, cabangnya jadi banyak sekali. Lebih lambat berbuahnya, tetapi cabangnya banyak ya. Jadi, kita lakukan pemotongan pucuknya. Ini kita mau cek kelembapannya di sini berapa. Kita masukkan.
pH-nya di atas atau jarumnya ada di angka 7 ya. Jarumnya ada di angka 7. Sementara pencahayaan agak gelap karena ini memang masih kena yang teduh, dan kelembapannya cukup ya. Jadi moistnya, kelembapannya cukup, jadi tidak sampai dry atau kering ya. Jadi kita akan tes juga ini yang full sun ya, atau terkena sinar matahari penuh. Ini terik sekali. Yang pertama kita sudah bersihkan ininya, kita coba cek pH nya berapa. Itu ada di angka 7 ya, netral. Kita cek pencahayaannya ya. Karena memang ini full ya, terkena sinar matahari. Kita coba cek kelembapannya. Ya, cukup lembab ya, karena medianya memang terlihat juga secara kasat mata. Saya sudah cek beberapa sampel di lahan dan juga di polybag. Rata-rata pH-nya di angka 7. Untuk pencahayaan ada dia yang maksimum, ada dia yang setengah, ada dia yang kurang pencahayaannya, dan kelembapannya juga sama. Ada yang lembab sekali, ada yang setengah, ada yang dia dry atau kering. Jadi ini dengan alat ini ya, tetapi ini pilihan. Sahabat bisa menggunakan alat ini atau pH meter yang lain yang lebih bagus, yang lebih mahal, karena memang ini katanya akurasinya tidak terlalu bagus ya. Dia kurang 1 atau lebih 1, itu yang saya pernah tonton atau baca ya. Jadi tetapi kalau mau memiliki ini juga mudah sekali ya, ada di toko pertanian. Ini saya bukan dalam promosi ya, karena saya nggak dibayar untuk ini. Dan bisa menggunakan yang dari kunyit atau kertas lakmus ya. Kertas lakmusnya sekitar 125.000, isinya 100 lembar ya di dalamnya, dengan indikator warna, asam, dan basahnya tanah. Ini penting kita tahu supaya hasil dari kebun kita, tanaman sayur, tanaman buah, itu bisa maksimal. Karena kalau tanah asam atau basah itu perakaran biasanya akan terganggu, tidak bisa terlalu jauh untuk mencari makanan. Jadi tanaman itu kesulitan untuk mengambil nutrisi atau hara yang ada di dalam tanah. Hasilnya pun bisa tidak maksimal atau berdampak kepada hasilnya, seperti itu. Nah, di kebun ini syukurnya pH-nya rata-rata di angka 7 ya, hanya lebih tinggi sedikit jadi ke arah basah ya. Jadi nanti saya mungkin kurangi penyiramannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa membantu sahabat yang ada di kebun pekarangan ataupun yang di lahan pertanian yang luas. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan bahagia. Sehat-sehat selalu buat sahabat semua. Bye-bye.